materi yang pertama, yaitu persamaan linier orde ke n. Persamaan diferensial linier orde ke n adalah suatu persamaan yang dinyatakan dalam bentuk P0 dari T dikali turunan ke N dari Y terhadap T ditambah P1 dari T dikali turunan ke N-1 dari Y terhadap T dan seterusnya hingga Pn dari T dikali Y sama dengan G dari T merupakan persamaan 1. Kita asumsikan bahwa fungsi P0 sampai dengan Pn dan G merupakan fungsi bernilai real pada interval I T lebih dari 0 dan kurang dari beta. Dan P0 tidak 0 dimanapun pada interval ini. Solusi khusus dapat kita peroleh dengan menentukan N kondisi awal, YT0 sama dengan Y0 dikali Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0 sampai dengan Y pangkat N-1 T0 sama dengan Y0 pangkat N-1 merupakan persamaan 3. Selanjutnya, persamaan linier orde ke n homogen. Diberikan suatu persamaan homogen, di mana persamaan homogen itu merupakan suatu persamaan yang nilainya itu sama dengan 0. Di sini ditunjukkan dengan L fungsi Ly sama dengan 0. Kemudian, jika fungsi Y1, Y2, Yn merupakan solusi dari persamaan diferensial yang keempat, maka berdasarkan komputasi langsung, diperoleh bahwa kombinasi linearnya itu Y sama dengan C1Y1T plus C2Y2T sampai dengan Cn-Ynt, atau di sini dinyatakan persamaan 5, dengan C1, C2 sampai Cn itu merupakan sembarang konstanta yang juga merupakan solusi dari persamaan 4. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Wronskian. Wronskian dari solusi-solusi persamaan diferensial keempat memiliki rumus W, Y1 sampai Yn sama dengan determinan dari Y1, Y2 sampai Yn, baris keduanya yaitu turunan pertama dari Y1, turunan pertama dari Y2 sampai turunan pertama dari Yn, sampai ke turunan ke N-1 dari Y1, turunan ke N-1 dari Y2, sampai turunan ke N-1 dari Yn. Karena T0 dapat merupakan sembarang titik dalam interval I, perlu dan cukup bahwa Wronskian tidak nol pada setiap titik. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu persamaan diferensial linier orde ke n non-homogen. Nah, diberikan persamaan non-homogen Lj sama dengan J pangkat n plus P1T J pangkat n-1 plus bla 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 plus Pn-1 T J aksen plus Pn T J sama dengan GT. Jika J1 dan J2 solusi dari persamaan tersebut, maka berdasarkan linearitas operator L diperoleh bahwa L J1 min J2 sama dengan LJ1T min LJ2T sama dengan GT min GT sama dengan 0. Dengan demikian, selisih dari sembarang solusi persamaan non-homogen tersebut merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen Lj sama dengan J pangkat n plus P1T J pangkat n-1 plus bla 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 plus Pn-1T J aksen plus Pn Tj sama dengan 0. Solusi umum dari persamaan homogen sendiri yaitu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan fundamental solusi persamaan J1 sampai Jn. Baik, lanjut pada latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu diketahui persamaan diferensial Y triple aksen ditambah 4Y aksen sama dengan 0 dengan fungsi Y1T sama dengan sin 2T, Y2T sama dengan cos 2T, dan Y3T sama dengan cos 2T. Pertanyaannya, periksa apakah fungsi-fungsi tersebut merupakan solusi dari persamaan diferensial yang diberikan dan tentukan nilai Wronskiannya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memeriksa apakah fungsi dari Y1, Y2, dan Y3 merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Yang pertama kita periksa yaitu dari Y1T. Y1T sama dengan sin 2T. Turunan pertama dari Y1T yaitu 2 cos 2T. Turunan kedua dari Y1T yaitu min 4 sin 2T. Turunan ketiga dari Y1T yaitu min 8 cos 2T. Dari nilai-nilai yang telah kita hasilkan ini dimasukkan ke dalam persamaan diferensialnya, yaitu turunan ketiga dari Y ditambah 4 turunan pertama dari Y sama dengan 0. Turunan ketiganya yaitu min 8 cos 2T ditambah 4 dikalikan dengan 2 cos 2T sama dengan 0. Dihasilkan min 8 cos 2T ditambah 8 cos 2T sama dengan 0. Min 8 cos 2T ditambah 8 cos 2T menghasilkan 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa Y1T adalah suatu solusi.
Kemudian yang kedua ada Y2T sama dengan cos 2T. Sehingga ini juga terbukti bahwa Y2T adalah suatu solusi juga. Nah, untuk yang ketiga kita buktikan Y3T sama dengan cos kuadrat T. Untuk menurunkan ini kita gunakan terlebih dahulu bahwa suatu sifat identitas dari cos kuadrat T itu sama dengan 1 ditambah cos 2T per 2 atau setengah ditambah setengah cos 2T. Sehingga kita dapat bahwa turunan pertama dari Y3T itu setengah diturunkan 0 dan setengah cos 2T diturunkan menjadi min sin 2T. Sehingga ini juga terbukti bahwa Y3T adalah suatu solusi. Sehingga dari pembuktian-pembuktian yang telah kita lakukan tadi, didapat kesimpulan bahwa Y1T, Y2T, dan Y3T semua fungsi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial Y triple aksen ditambah 4 di aksen sama dengan 0. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu menentukan nilai dari Gaussiannya. Untuk mencari nilainya yaitu ada menggunakan rumus Gaussian sin 2T cos 2T cos kuadrat T, yaitu ini dari Y1, Y2, Y3 nya, kemudian ini turunan pertama dari Y1T, ini turunan pertama dari Y2T, ini turunan pertama dari Y3T, kemudian ini turunan kedua dari Y1T, turunan kedua dari Y2T, dan turunan kedua dari Y3T. Dideterminankan. Nah, untuk mencari determinan dari ini kita gunakan metode binary cofactor, yaitu dari ini sin 2T dikalikan dengan determinan ini min 2 sin 2T min 4 cos 2T min sin 2T min 2 cos 2T. Kemudian dikurangi dengan ini cos 2T dikalikan dengan determinan dari yang selain dari sini 2. Dan ditambah cos kuadrat T ini dikali dengan yang selain dari sini 2 cos 2T min 2 sin 2T min 4 sin 2T min 2 cos 2T. Kemudian didapatkan hasil sin 2T dikalikan dengan determinan ini, kita mengalikan min 2 sin 2T dengan min 2 cos 2T menghasilkan 4 sin 2T cos 2T, dikurangi perpanjangan dari ini dan ini menghasilkan 4 sin 2T cos 2T, sehingga 4 sin 2T cos 2T dikurangi 4 sin 2T cos T menghasilkan 0. Kurangi cos 2T, determinan ini didapat min 4 cos kuadrat T dikurangi 4 sin kuadrat T tambah cos kuadrat T ini menghasilkan min 8 dikalikan min 8 cos kuadrat 2T dikurangi 8 sin kuadrat 2T. Hasilkan sin 2T dikalikan 0, hasilkan 0 dikurangi cos 2T, ini bisa dikeluarkan dari tempatnya, sehingga dari 4 dikalikan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T tambah cos kuadrat T, ini juga sama, negatif 8 ini bisa dikeluarkan, cos kuadrat 2T ditambah sin kuadrat 2T. Didapatkan negatif cos 2T, negatif 4 dikalikan dengan ini menjadi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T menggunakan sifat identitas itu menjadi 1, sehingga negatif 4 dikalikan 1 menghasilkan negatif 4 ditambah cos kuadrat T, ini juga sama menggunakan sifat identitas menghasilkan 1 dikali negatif 8 negatif 8, sehingga didapat hasil 4 cos 2T dikurangi 8 cos kuadrat T, sehingga kita dapat W nya yaitu 4 cos 2T dikurangi 8 cos kuadrat T. Kita dapat menyelesaikan ini dengan menggunakan sifat identitas lagi, yaitu dari cos 2T sama dengan 2 cos kuadrat T min 1 dimasukkan ke sini, 4 dikali 2 cos kuadrat T min 1 dikurangi 8 cos kuadrat T, sehingga ini didapat 8 cos kuadrat T dikurangi 4 dikurangi 8 cos kuadrat T. Ini habis, sehingga didapat bahwa nilai dari Gaussiannya yaitu negatif 4, yang berarti nilai Gaussian ini tidak sama dengan 0, sehingga dapat bahwa nilai Gaussian kita menunjukkan bahwa persamaan diferensial ini termasuk ke dalam persamaan diferensial linear independen. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 2, diberikan persamaan diferensial homogen sebagai berikut. Nah,
soalnya yaitu Y double aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu yang A, tentukan solusi dari persamaan tersebut. Kemudian yang B, hitung Wronskian dari solusi tersebut. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu apakah independen atau dependen berdasarkan nilai Wronskiannya. Oke teman-teman, kita menjawab yang soal A, tentukan solusi dari persamaan tersebut. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan E pangkat RT. Nah, di sini kita menentukan nilai R-nya. Langkah pertama kita menentukan persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan pemfaktoran. R. Di sini kita mencari hasil kalinya 2, penjumlahannya min 3. Nah, jadi hasilnya yaitu R min 2 dan R min 1. Kemudian R min 2 sama dengan 0 atau R min 1 sama dengan 0. Kita menentukan nilai R nya. R sama dengan 2, R sama dengan 1. Kemudian setelah kita menemukan nilai R nya, kita masukkan ke solusi umum yang ini. Jadi Y1 sama dengan E pangkat 2T dan Y2 nya sama dengan E pangkat T. Nah, inilah solusi dari persamaan dari soal. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke soal yang B, yaitu menentukan Wronskian dari solusi yang sudah diketahui dari jawaban yang ada di. Nah, untuk rumus Wronskian sendiri yaitu 1, kemudian Y2, Y1 aksen dan Y2 aksen. Tadi kan sudah diketahui bahwa Y1 nya yaitu E pangkat 2T. Nah, kita mencari Y1 aksennya yaitu 2E pangkat 2T. Kemudian lanjut ke yang Y2 aksen, menghasilkan E pangkat T. Nah, di sini karena koefisien dari pangkatnya ini adalah 1, jadi ini harusnya dikali 1. Disilakan sama aksen. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Wronskian. Untuk Y1 nya sendiri yaitu E pangkat 2T dan Y2 nya E pangkat T. Kemudian Y1 aksennya yaitu 2E pangkat 2T dan Y2 aksennya yaitu E pangkat. Kita lanjut, kita mencari determinannya, yaitu dengan cara ini dikalikan, dikurangi, ini dikalikan juga. Berarti E pangkat 2T dikali E pangkat T dikurangi E pangkat T dikali 2E pangkat 2T. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif kita dapat menghasilkan E pangkat 2T dikali E pangkat T 1 min 2, sehingga menghasilkan E pangkat 2T kali E pangkat T dikali min 1. Jawabannya yaitu negatif E pangkat 3T.
Kenapa menghasilkan 3T? Karena kita menggunakan sifat perkalian dari perpangkatan 2T ditambah T menghasilkan 3T. Oke, yang terakhir kita menentukan independen atau dependen berdasarkan nilai Wronskiannya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai Wronskiannya yaitu min E pangkat 3T untuk semua T. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa nilai Wronskiannya tidak sama dengan 0. Maka Y1 sama dengan E pangkat 2T dan Y2 sama dengan E pangkat T adalah linear independen. Selanjutnya, soal nomor 3, periksa apakah fungsi Y triple aksen min 3Y double aksen plus 3Y aksen min Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan E pangkat X, X E pangkat X, X kuadrat E pangkat X merupakan solusi dari persamaan diferensial dan tentukan Wronskiannya. Yang pertama yaitu cek apakah fungsi ini merupakan dari solusi. Yang pertama, Y1 sama dengan E pangkat X, kita turunkan mendapatkan Y1 aksen sama dengan E pangkat X, Y1 double aksen sama dengan E pangkat X, lalu Y1 triple aksen sama dengan EX. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, menghasilkan E pangkat X min 3 E pangkat X plus 3 E pangkat X min EX sama dengan 0. Selanjutnya, Y2 sama dengan X E pangkat X, kita turunkan menghasilkan Y2 aksen sama dengan EX plus X E X, kemudian Y2 aksen double sama dengan 2EX ditambah X E pangkat X. Kemudian yang Y2 triple aksen sama dengan 3E pangkat X plus XE pangkat X. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, menghasilkan 3E pangkat X plus XE pangkat X kurangi 3 dikali 2E pangkat X ditambah XE pangkat X. Kemudian ditambah 3 dikali E pangkat X ditambah XE pangkat X. Ini X E pangkat X sama dengan 0. Kemudian Y3 sama dengan X kuadrat E pangkat X, ketika diturunkan menghasilkan Y3 aksen sama dengan 2X E pangkat X plus X2 E pangkat X. Y3 double aksen sama dengan 2EX ditambah 4 XE pangkat X ditambah X kuadrat E pangkat X. Kemudian Y3 triple aksen sama dengan 6EX plus 6XE pangkat X plus X kuadrat EX. Nah, dari turunan ini kita masukkan ke persamaan yang di atas, 6E pangkat X plus 6X E pangkat X plus X kuadrat E pangkat X dikurangi 6E pangkat X plus 12X E pangkat X ditambah 3X kuadrat X E pangkat X ditambah 6X E pangkat X plus 3X kuadrat E pangkat X min X kuadrat E pangkat X sama dengan 0. Maka fungsi sama dengan 0 dan merupakan solusi. Untuk langkah yang kedua, mencari Wronskiannya. Wronskian sama dengan EX, X E pangkat X, X kuadrat E pangkat X, EX, dan seterusnya. Kemudian untuk mempermudah, kita keluarkan E pangkat X-nya menghasilkan E pangkat X dikali E pangkat X dikali E pangkat X kemudian 1 X kuadrat 1 plus X 2X plus X kuadrat 1 2 plus X 2 plus 4X plus X kuadrat
Kemudian sekiannya sama dengan E pangkat 3X dalam determinan ini, kemudian sama dengan kita cari menggunakan kofaktor, menghasilkan 1 dikali determinannya 1 plus X, 2X plus X kuadrat, 2 plus X, 2 plus 4X plus X kuadrat, min X dikalikan dengan 1, 2X plus X kuadrat, 1, 2 plus 4X plus X kuadrat, plus X kuadrat dikalikan dengan 1, 1 plus X, 1, 2 plus X. Kemudian kita cari determinannya, menghasilkan 1 plus X dikalikan dengan 2 plus 4X plus X kuadrat, menghasilkan sama dengan E pangkat 3X. Determinannya menghasilkan 1 plus X dikalikan dengan 2 plus 4X plus X kuadrat, dikurangi dengan 2X plus X kuadrat dikalikan dengan 2 plus X, menghasilkan X kuadrat plus 2X plus 2, kemudian dikurangi X 1 dikalikan dengan 2 plus 4X plus X kuadrat, dikurangi dengan 2X plus X kuadrat dikalikan dengan 1, 2X plus 2, kemudian ditambahkan dengan X kuadrat, 1 dikalikan dengan 2 plus X dikurangi dengan 1 plus X dikalikan dengan 1, menghasilkan 1. Kemudian sama dengan E pangkat 3X X kuadrat ditambah 2X plus 2 min X dikalikan dengan 2X yaitu min 2X kuadrat, min X dikalikan dengan 2 yaitu min 2X, kemudian ditambahkan dengan X kuadrat, menghasilkan sama dengan E pangkat 3X dikalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat ditambah dengan X kuadrat yaitu habis, kemudian 2X dikurangi 2X yaitu 0, lalu sisanya adalah 2, kemudian sama dengan 2E pangkat 3X, sehingga dihasilkan ronskiannya yaitu 2E pangkat 3X. Untuk kesimpulannya adalah merupakan solusi dari persamaan ini dan merupakan linear independen. Selanjutnya, untuk nomor yang keempat yaitu periksa apakah fungsi yang diberikan merupakan solusi dari PD dan tentukan ronskiannya. Di sini kita memiliki fungsi yaitu turunan keempat dari Y ditambah 2Y triple aksen ditambah Y double aksen sama dengan 0, dengan fungsinya itu ada 1 T E pangkat min T dan juga T kali E pangkat min T. Langkah pertama adalah kita mencari turunan dari masing-masing fungsi. Kita misalkan ada Y1 itu sama dengan 1, maka Y1 aksen adalah turunan dari 1 itu 0, kemudian Y1 double aksen turunan dari 0 itu 0, kemudian Y1 triple aksen turunan dari 0 itu 0, kemudian Y1 diturunkan 4 kali itu menghasilkan 0. Selanjutnya kita misalkan Y2 itu sama dengan T. Nah, di sini kita turunkan Y2 aksen turunan dari. Selanjutnya kita misalkan Y3 itu E pangkat min T, maka Y3 aksen kita turunkan E pangkat min T itu. Selanjutnya kita misalkan Y4 itu T E pangkat min T. Nah, kita bisa misalkan di sini kita memiliki U itu T dan V itu E pangkat min T, sehingga turunan dari U atau U aksen itu 1, kemudian V aksen itu min E pangkat min T. Nah, kita menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen, sehingga diperoleh untuk U aksen itu 1 dikali E pangkat min T ditambah T kali min E pangkat min T, sehingga kita peroleh E pangkat min T dikurangi T E pangkat min T, atau bisa kita tuliskan sebagai 1 min T kali E pangkat min T, sehingga kita peroleh untuk Y4 aksen itu ada 1 min T dikali E pangkat min T. Selanjutnya untuk Y4 double aksen
Selanjutnya untuk turunan keempat dari Y4, di sini kita punya U sama dengan 3 min T dan V sama dengan E pangkat min T, sehingga kita peroleh U aksen itu adalah min 1 dan V aksen itu min E pangkat min T. Sehingga turunannya kita peroleh U aksen kali V ditambah U kali V aksen, di sini min E pangkat min T dikurangi 3E pangkat min T ditambah VE pangkat min T. Untuk ini bisa kita dapatkan min 4E pangkat min T ditambah VE pangkat min T, sehingga dapat didapatkan sebagai T min 4E pangkat min T. Sehingga ini merupakan turunan keempat dari Y4. Untuk membuktikan apakah fungsi yang diberikan itu solusi, kita bisa substitusikan hasil turunannya ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh itu T min 4E pangkat min T ditambah 2 kali turunan ketiganya itu 3 min T E pangkat min T ditambah Y double aksen, di sini T min 2 E pangkat min T. Di sini kita peroleh T min 4E min T, ini kita kalikan memperoleh 6 min 2T E pangkat T ditambah T min 2 E pangkat T. Nah, untuk T min 4 dan T min 2 bisa kita peroleh 2T min 6 E pangkat min T ditambah 6 min 2T E pangkat min T. Sehingga ini menghasilkan 0. Sehingga dia merupakan solusi karena sesuai dengan persamaan. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membuktikan untuk Y1, Y2, Y3 juga. Selanjutnya untuk bulan sekian kita bisa susun pada rumus umum bulan sekian seperti ini. Ini sampai n-1. Kemudian kita gunakan nominal kofaktor, kita peroleh seperti ini. Selanjutnya kita gunakan sarus, sehingga untuk yang pertama ini kita peroleh. Selanjutnya untuk sarus, di sini kita kalikan 1 kali E pangkat min T dikali 3 kali 3 min T kali E pangkat T, sehingga kita peroleh di sini 3 min T kali E pangkat min 2T. Kemudian ini menghasilkan 0, 0. Kemudian ini kita juga peroleh 0 kali 0. Selanjutnya dikurangi dengan ini, kita peroleh 0 kali 0. Kemudian ini kita peroleh T min 2E pangkat min 2T. Kemudian untuk ini kita peroleh 0 karena kita kalikan 0, sehingga kita peroleh 3 min T E pangkat min 2T. Ini kurangi T min 2E pangkat min 2T, sehingga kita peroleh sin 1 kali E pangkat min 2T. Sehingga untuk sarus dari yang pertama ini kita peroleh E min 2T, karena di sini dikalikan 1 maka tetap hasilnya E pangkat min 2T. Dengan cara yang sama kita bisa peroleh untuk nilai ini dan juga ini, sehingga ini kita peroleh 0 dikalikan min T maka kita punya 0, dan ini juga menghasilkan 0 dikalikan E pangkat min T kita punya 0, tambah ini juga menghasilkan 0 maka menghasilkan 0. Sehingga kita peroleh untuk nilai bulan sekian yaitu E pangkat min 2.